Lanjut ke bab 55 Mangatun Lovers yang berjudul mengajukan syarat. Kira-kira syarat apa yang diminta? Mari kita temukan bersama-sama. Aku harus bagaimana ini? Jika sampai si bajingan ini benar-benar menghentikan bantuannya pada perusahaan papa, maka kami sekeluarga akan jadi gelandangan. Memikirkannya saja sudah membuat otakku buntu. Gadis itu masih terlihat berpikir sembari tangannya mengepal dengan keras. Sedangkan laki-laki di hadapannya hanya diam mematung sembari mata tak bergeming menatap gadis malang itu. Bagaimana ini? Aku sungguh tak rela melihat keluargaku hancur karena keegoisanku. Tapi aku sungguh kebingungan. Tapi apalah daya, aku harus memutuskannya saat ini juga. Gumam Kay dalam hati. Gadis malang itu mencoba bernegosiasi dengan hati dan pikirannya sendiri. Belum selesai dirinya mengambil keputusan, suara Martin mulai terdengar di tengah kesunyian ruangan itu. Baiklah, jika kamu menolak menerima pernikahan ini, aku akan Belum selesai Martin berkata, Kay sudah memotong ucapan pria itu. Aku setuju. Bisakah kita lakukan pernikahan ini besok? Gadis kecil itu mencoba menantang sang pria. Kita lihat apakah kamu bisa membuatkanku pesta yang begitu megah dalam satu hari. Jika kamu bisa melakukannya, aku dengan sukarela akan menyetujui pernikahan ini. Walaupun aku terpaksa, tapi tak masalah buatku jika aku memilih suami yang bisa menuruti setiap ucapanku dan keinginanku. Ucapan gadis itu seperti memiliki maksud lain jika dilihat dari syarat yang dia berikan. Tapi ingat, jika kau sampai tidak bisa memenuhi keinginanku, maka kau harus tetap membantu perusahaan milik keluargaku dengan sukarela. Ucap Kay sembari berdiri dari posisi duduknya. Gadis itu bicara sembari menunjuk satu jarinya. Setelah mendengar syarat yang diajukan oleh Kayla, Martin melirik ke arah asistennya yang berdiri tak jauh darinya. Asisten itu terlihat menganggukkan kepalanya sembari tangannya terlihat mengambil ponsel dan terlihat sibuk menghubungi seseorang. Entah siapa yang sedang pria itu hubungi. Pria yang memiliki wajah tanpa ekspresi dan kelihatan lebih menakutkan daripada Martin. Asisten itu seperti mengerti apa yang diinginkan oleh majikannya. Bahkan tanpa Martin berkata, Pak Hendro sudah mengetahui apa yang diinginkan majikannya hanya dengan melihat sorot matanya. Kalian bisa berusaha sekuat tenaga. Kita akan lihat kemampuan dan kehebatan calon suamiku ini. Mana mungkin dia bisa memenuhi syaratku yang terbilang sangat mustahil itu. Mana ada orang yang bisa mendesain acara pernikahan yang megah dalam waktu kurang 1 hari saja. Begitu kira-kira yang ada di dalam pikiran gadis kecil itu. Martin terlihat meraih tangan Kayla dan menciumnya dengan lembut sebelum bicara. Sayang, kembalilah ke kamarmu dan kamu harus terlihat cantik di acara pernikahan besok. Senyuman Devil kembali menyeringai bibir pria tampan tersebut. Bagaikan serigala yang sudah menemukan mangsanya, dia mengunci mangsanya di dalam sarang. Hingga mangsanya tak akan bisa melarikan diri dari cengkeramannya.
Begitu kira-kira ungkapan senyuman pria tampan itu. Sembari tersenyum kecut, Keila menarik balik tangannya dan berlari menaiki anak tangga. Bahkan Keila melewati kedua orang tuanya begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Gadis itu menginjakkan kakinya kasar menaiki tangga, hingga terdengar suara kaki yang begitu keras. Setelah melihat putrinya memasuki kamarnya, Jordan dan Sinta segera kembali ke ruang tamu dan menemui Martin. Ruang tamu. Setelah melihat calon nona mudanya beranjak pergi, Pak Hendro segera menghampiri majikannya yang masih berdiri di depan sofa. Asisten itu lebih dulu membungkukkan badannya sebelum berbicara. "Tuan, saya sudah memenuhi perintah Tuan muda," tutur asisten itu dengan suara tegas dan sopan. Martin hanya diam tanpa menjawab, sembari mengibaskan tangannya pelan menampar angin karena melihat calon mertuanya melangkah mendekatinya. Hendro yang mengetahui isyarat majikannya pun segera membungkukkan tubuhnya dan berlalu pergi ke posisi awalnya berdiri tadi. Dengan wajah kelihatan khawatir, kedua orang tua itu melangkah cepat menghampiri Martin dan terlihat mereka masih sempat memaksakan senyumannya di hadapan Martin. "Nak, apakah Kay menolak pernikahan ini?" tanya Jordan dengan raut wajah kelihatan gelisah. Sinta yang berada di sampingnya hanya bisa menggenggam kedua tangannya sendiri dan berharap sang putri tidak menolak pernikahan ini. Kedua orang itu paham betul jika sampai pernikahan ini batal, maka mereka dengan sangat terpaksa akan mengumumkan kebangkrutannya. Dan lebih menyedihkan lagi, mereka akan menjadi bahan omongan masyarakat kalangan atas. Tentu saja mereka merasa kebingungan karena mereka akan kehilangan harga dirinya di hadapan banyak orang. Senyum terlihat mengembang di bibir Martin sebelum dia berbicara. Martin menceritakan persyaratan yang diberikan Keila tadi. Tapi entah mengapa mereka bertiga tersenyum bersama-sama. Oke, kira-kira persiapan pengantin pernikahan hanya 1 malam. What will they do? Let's check it out di bab selanjutnya. Don't go away, stay tuned, I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.